Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ranzaki dari kelas 2 SIB. Kali ini saya membuat video laporan untuk mata kuliah pemrograman framework lanjutan di pertemuan 11. Kali ini kita akan membahas penggunaan use effects, terus use effect dengan dependency state, ya, terus dynamic road. Di sini saya sedikit menjelaskan. Yang pertama itu penggunaan use effect. Use effect adalah salah satu hook penting dalam React yang digunakan untuk menangani efek samping atau side effect di dalam komponen. Efek samping ini bisa berupa pengambilan data dari API, manipulasi langsung terhadap DOM, menyetel timer, menyimpan data ke local storage, dan sebagainya. Hook ini dijalankan setelah komponen selesai dirender ke layar. Secara default, use effect akan dijalankan setiap kali komponen dirender ulang. Tapi kita bisa mengatur kapan efek tersebut dijalankan menggunakan dependency array. Jika arraynya kosong, maka efek hanya dijalankan sekali. Saat pertama kali komponen di mount, ini sering digunakan untuk meniru perilaku komponen did mount pada kelas komponen. Selain itu, use effect dan dependency state dalam penggunaannya, use effect bisa dipasangkan dengan satu atau lebih dependensi, seperti state atau props. Tujuannya adalah agar React hanya menjalankan use effect saat salah satu dari dependensi tersebut berubah. Misalnya, jika kita ingin menjalankan fungsi tertentu setiap kali nilai state count berubah, maka kita bisa menuliskannya seperti ini. Use effect, terus aksi yang dijalankan saat count berubah, di sini count. Dengan cara ini, kita bisa mengontrol perilaku reaktif dari komponen agar hanya melakukan sesuatu ketika nilai tertentu berubah, bukan setiap kali komponen dirender. Ini sangat berguna untuk efisiensi dan menjaga agar komponen tidak melakukan pekerjaan yang tidak perlu. Selanjutnya itu dynamic load. Dynamic load adalah teknik routing yang memungkinkan kita membuat halaman dengan parameter yang berubah-ubah, seperti ID produk, nama pengguna, atau select artikel. Di React Router, dynamic route ditulis dengan format titik dua parameter. Contohnya, slash user slash titik dua ID. Ini berarti bagian ID akan digantikan dengan nilai aktual dari URL saat aplikasi dijalankan, seperti slash user slash 123. Ketika menggunakan dynamic route, kita bisa mengakses nilai parameter tersebut di dalam komponen tujuan menggunakan hook useParam dari React Router. Misalnya, const ID sama dengan useParam. Dengan dynamic route, kita bisa membuat halaman yang fleksibel dan dinamis. Contohnya halaman detail produk atau profil pengguna, tanpa harus membuat satu file berbeda untuk setiap data. Nah, kita langsung ke VS Code-nya. Nah, di sini kita membuat eh, folder baru dalam pertemuan 5, yaitu folder data. Nah, di dalam folder data ini kita membuat file baru yaitu produk sedap JSON. Nah, di sini isinya itu produk-produk yang akan kayak di produk yang ada namanya, kategorinya, harganya, gambar, dan ada brandnya juga. Nah, di sini untuk produk-produknya. Nah, selanjutnya itu di bagian page, di folder page kita tambah file baru, yaitu yaitu di produk JSX. Nah, di produk JSX itu kita pakai const query, set query, use state. Nah, di sini use effect itu gunanya itu agar server tidak terbebani saat menjalankan API. Nih, di bagian sini. Kita guna use effect dan di bagian sini ada page header-nya, page header produk. Nah, di sini ada bagian input. Nah, page header ini kayak kita di bagian sidebar produk, di bagian halaman produk.
Terus yang di bagian input ini itu di bagian search-nya. Ya, input type-nya itu text, terus value-nya query, on-chain set query, terus placeholder-nya kita taruh di situ cari produk. Sini untuk cari produk. Nah, di sini table, di halaman serba ada table yang kolomnya itu berisi ID-nya, terus ada nama produknya, kategori, harga, terus vendornya. Nah, selanjutnya itu di sini ada di link ya. Di sini linknya itu nama produknya itu nanti kalau kita klik linknya itu akan tertuju ke produk detailnya. Produk detail dari produk yang kita klik itu. Nah, di produknya itu, produk detailnya itu nanti bakal nunjuk produk title, produk kategori, dan produk brandnya. Jangan lupa kita tambahin di sini eh untuk menu keenamnya di bagian sidebar. Nah, jadi di bagian sidebar itu ada dashboard, order, customer, food, user, product. Nah, di sini labelnya itu produk, terus arahnya itu ke produk. Nah, di sini ikonnya, ikonnya kita buat sesuai dengan namanya. Nah, di bagian main.jsx-nya kita tambahkan cons product detail, terus import ke page product detail. Nah, di bagian sini jangan lupa kita tambahkan root-nya. Di sini uh, root path product elemennya itu produk. Dan ini untuk produk detailnya. Kita ke runningnya. Nah, di sini kita langsung ke sidebar bagian produk. Nah, di sini ada beberapa produk yang udah kita buat tadi di bagian uh, produk sedap JSON. Nah, di sini kita bisa cari misalkan Calvin. Nah, di sini Calvin Klein bisa kita cari di sini. Nah, jika kita klik yang tadi itu di bagian link. Nah, di bagian link itu kalau kita klik dia akan ke produk detailnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada namanya, kategori, brandnya, dan harganya. Dan kalau kita mau melihat kegunaan use effect tadi itu agar server tidak terbebani. Nah, di bagian networknya di fetch/xhr itu, nah di misalkan kita klik yang ini. Nah, di sini dia bakal ada eh, s- yang kita buka gitu. Nah, setelah kita klik ini lagi, terus kita klik powder. Nah, di sini akan ada dia nih, yang apa yang kita lakuin gitu. Nah, kalau misalnya kita refresh lagi, maka dia akan hilang. Nah, maka dia tidak menumpuk gitu filenya yang kita buat, yang kita lakukan gitu. Baik, sekian saja penjelasan saya untuk mata kuliah pemrograman framework di pertemuan 11 kali ini. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.